Jadi sebenarnya di dunia konstruksi, di dunia infrastruktur, justru kalau misalnya perbankan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah terlibat di dalamnya, itu menguntungkan bagi perbankan syariah itu sendiri, menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah sendiri. Bang Muhammad Lukman Edy, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bang Lukman sehat. ya? Udah vaksin? Alhamdulillah. 2 kali lengkap ya? 2 kali lengkap. Gejala-gejalanya oke ya? Saya soal COVID ini lengkap. Penyintas juga, vaksin juga, okay. ya. Kemudian terlibat juga di LSM yang bergerak di bidang edukasi masyarakat soal COVID. Jadi lengkap lah kita di pandemi ini. Pelaku bisnis yang terdampak COVID juga. Tapi PR besarnya nih Bang Lukman Edy, pemerintah masih gembar-gembor tentang infrastruktur. Ya. Ya, sebelum kita ke arah ke sana, Bang Lukman, saya sedikit baca historinya Bang Lukman. Siap. Aktivis, kemudian juga terlibat di beberapa dunia politik. Siap. Sampai dengan sekarang itu menjadi wakil komisaris utama Karya. Ya. Nama besarnya sering saya lihat di pinggir-pinggir jalan, HK. Siap. Awalnya gimana sih bisa terlibat menjadi posisi sekarang tuh gimana? Dari aktivis, terus apa nggak pernah ikutan demo atau bagaimana? Atau kuliah yang benar atau gimana sebenarnya? Kuliah nggak benar. Ini menarik nih. Kuliah benar juga. Cuma kan tidak secepat yang teman-teman yang lain. Kita menikmati dunia kampus, menjadi aktivis kampus. Jadi supaya jalan hidup kita tuh lengkap juga lah di situ ya. Nah, tapi ya kuliahnya benar gitu. Enggak kemudian tidak benar, kemudian tidak lulus, enggak. Kita tetap belajar dengan baik gitu ya. Tapi kehidupan kampus kita diwarnai dengan kegiatan-kegiatan lain yang bagi saya itu penting untuk membangun karakter saya ya sebagai seorang yang seperti sekarang gitu ya. Dan memang begini, keluarga saya itu keluarga aktivis ya. Keluarga saya keluarga politisi juga gitu ya. Bukan hanya orang tua saya, bapak saya, bukan hanya kakak saya, abang-abang saya, paman-paman saya juga para politisi-politisi semua. Nah, bahkan pernah, saya kan di Riau ya, asalnya di Riau, karir politisi pertama saya juga di Riau. Pernah dalam suatu ketika, awal reformasi, awal reformasi kan pada konsolidasi semua tuh, pada gerak semua, aktivis pada hidup semua di awal reformasi itu. Setelah 30 tahun terpressure ya. Hanya berani ngomong di belakang, ngomong di ruang-ruang gelap gitu ya. Begitu reformasi pada muncul semua kan aktivis-aktivis kandang ya, bahasanya gitu ya. Aktivis mahasiswa muncul, aktivis demonstran pada muncul. Nah itu pernah satu ketika hampir 40% di legislatif itu adalah keluarga-keluarga saya, Pak. Iya, saking banyaknya politisi di keluarga saya itu. Dengan partai yang berbeda-beda, macam-macam. Ada yang di Golkar, ada yang di PKB, ada yang di P3, gitu-gitu. Tapi keluarga memang senang diskusi. Keluarga kami itu senang diskusi, senang ngobrol. Ya, senang berdebat gitu ya. Nah, Lukman Edy yang kecil suka ngelihat itu. Ngelihat paman-paman berdebat, melihat paman-paman saya itu habis biasanya kan mereka pada kumpul tuh habis asar tuh sampai maghrib. Wah itu pokoknya segala macam urusan kenegaraan dibahas. Padahal kan ya batasnya gitu-gitu doang. Namanya di kampung mana nyampe ke penentu kebijakan di Jakarta. Betul. Tapi bagi saya itu sebuah pendidikan politik yang penting untuk menciptakan karakter saya itu yang menjadi empati, menjadi simpati, menjadi care dengan urusan-urusan politik, urusan kebangsaan dan urusan kenegaraan. Pernah bermimpi nggak saat itu Bang Lukman? Justru saya bukan hanya mimpi, cita-cita saya itu memang jadi pemimpin. Ya cita-cita saya itu waktu kecil saya pengen jadi gubernur deh. Gitu. Nah dan saya bukan hanya sekedar cita-cita seperti itu. Anak nakal yang kecil ini. Ya, anak nakal yang kecil ini
bukan hanya sekedar bercita-cita menjadi gubernur misalnya, tetapi juga saya itu cari buku, ketemulah nama-nama menteri seluruh Indonesia, kabinetnya Pak Harto waktu itu, nama-nama gubernur seluruh Indonesia, saya hafal itu. Nah, jadi saking nyerapnya spirit spirit saya menjadi seorang politisi itu. Ya, cara anak kecil ya, cara dengan membaca, menghafal gitu-gitu. Caranya. Berarti dari mulai apa? SD, SMP, SMA ya? SMP ya, itu leadership-nya udah mulai kebentuk ya? SMP, SMA. Kalau SMP dan SD itu kan pramuka lah gitu ya. Pramuka. Terus, saya ekspresikan keinginan saya berorganisasi, keinginan saya untuk tahu dengan orang banyak itu dengan masuk pramuka. Setelah SMP, SMA tentu lain lagi. Berorganisasi sudah mulai dari kecil berarti. Dari kecil ya. Terus perjalanan menjadi seorang petinggi di Hutama Karya itu gimana ketemunya? Nah, saya itu kan ilmu saya, pendidikan saya adalah teknik sipil. Ya, teknik sipil. Ya, dan memang bakat saya di situ. Jadi waktu saya SMA itu saya suka rancang bangun itu suka. Ya, jadi bahkan kalau ada tugas-tugas dari sekolah di SMA itu yang membuat karya-karya, saya bikin rancang bangun rumah, rancang bangun ini. Nah, kemudian mendesain bentuk lukisan dan lain sebagainya. Pertukangan itu hobi saya waktu SMA. Nah, teman-teman banyak minta bantu sama saya. Ya, misalnya supaya nilai mereka bagus, Pak, Bang, buatkan Bang. Saya buatkan. Nah, bagi saya bukan hanya sekedar membantu, tetapi saya juga praktek gitu, membiasakan diri untuk praktek. Dan itu saya lakukan waktu SMA. Ya. Nah, terus kuliah saya ambil jurusan teknik sipil. Terus setelah tamat dari teknik sipil, profesi pertama saya ya sebagai konsultan. Sesuai dengan ilmu saya, sebagai kontraktor, ya. Itu tamat kuliah kan. Karir saya juga di situ sebagai di organisasi profesi keinsinyuran. Saya menjadi pengurus banyak organisasi kontraktor, organisasi konsultan gitu ya. Menjadi ketua Kadin, menjadi ketua Gapensi, menjadi ketua umum lembaga pembinaan jasa konstruksi. Nah, masuk ke partai politik hilang semuanya. Saya berhenti, perusahaan saya serahkan sama generasi berikutnya. Saya konsen serius sebagai politisi, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR, jadi menteri dan lain sebagainya. Jadi, nah sekarang ketika tidak menjadi DPR, ya saya balik ke profesi lama. Ketemu Pak Erick Thohir. Ya, Pak Erick, kalau boleh saya tetap berkarya buat bangsa ini. Saya siap membantu Pak Erick. Ini bahasanya Bang Lukman ini mengajukan diri ini ya? Nah, memang satu tim kan. Saya dengan Pak Menteri BUMN kan. Di kampanye kemarin satu tim. Sebelumnya juga Pak Erick sebagai ketua KOI, saya salah satu ketua umum cabang olahraga, gitu ya. Di PON, di Asian Games gitu ya. Jadi ketika selesai pemilihan presiden, kemudian Pak Erick terpilih menjadi Menteri BUMN. Saya ucapkan selamat Pak Erick. Kalau Pak Erick misalnya berkenan saya membantu, saya biarlah sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu di bidang konstruksi. Nah, udah. Sampai dengan sekarang nih. Sampai dengan sekarang. Jadilah Wakil Komisaris Utama Karya. Tapi menurut saya ya, karena sudah terlalu lama di politisi, sekitar hampir 25 tahun. Dari seorang yang berprofesi di bidang infrastruktur konstruksi, masuk lagi konstruksi zaman dulu dan sekarang beda banget ya. Ya, dulu mungkin sudah, walaupun umur masih muda, tapi mungkin perkembangan teknologi konstruksi infrastruktur itu kan cepat banget cepat berbeda. Termasuk cara mengawasi, instrumen-instrumen pengawasan sudah berbeda banget dengan 25 tahun yang lalu. Sekarang lebih bagus, ya. Lebih tough. Saya potong sedikit Bang Lukman. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi di Indonesia, infrastruktur kadang-kadang menjadi sebuah keluhan utama gitu ya. Aduh, infrastrukturnya kurang maksimal. Inilah itulah, sehingga ujungnya dari hulu ke hilir kalau ditarik ke infrastruktur gitu.
Bang Lukman melihat apa sih perbedaan yang mungkin signifikan ketika dulu infrastruktur itu dirasa sudah mumpuni? Ya. Berkembanglah teknologi, zaman berubah, kita mesti agile, mesti adaptasi gitu. Infrastruktur juga berubah. Pandangan Anda seperti apa, Bang Lukman? Umum dulu ya. Ya, secara umum. Secara umum dulu, nggak ada Pak bangsa dan negara yang maju di dunia ini, yang modern, yang menghadapi kendala infrastruktur signifikan. Itu nggak ada, Pak. Termasuk Indonesia? Ya, pokoknya semua negara. Holistik, semua negara. Kalau dia infrastruktur jelek, pasti negaranya negara terbelakang deh itu. Nah, kita mau taruh di mana ini Indonesia? Mau masuk kelompok negara yang terbelakang, atau mau masuk negara yang memang progresif ingin maju ke depan? Nah, salah satu tolok ukurnya lihat infrastrukturnya. Sekarang kan begitu orang nilai negara gimana, backlog infrastrukturnya seperti apa, nomor berapa di urutan di Asia Tenggara, ya kesenjangan infrastrukturnya. Nah, kalau di Asia Tenggara yang paling bagus katanya Singapura, memang benar negaranya lebih sejahtera di Asia Tenggara ini. Berikutnya Malaysia, memang benar dia lebih sejahtera. Nah, jadi kita harus bisa mempercayai bahwa ada hubungan yang erat ya, antara tingkat aksesibilitas yang baik sebuah bangsa ya untuk mencapai pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat pelayanan masyarakat ya, semakin baik konektivitasnya, maka bisalah dinilai sebagai semakin maju itu negara. Nah, kalau kita ini tidak peduli membangun infrastruktur, pening dengan membangun politik saja, ya, infrastrukturnya tidak terbangun, saya kira sebuah pendekatan yang keliru. Ya, sebuah pendekatan yang keliru. Jadi saya ingin meluruskan pandangan orang. Ya, ini kadang di bawah itu kan macam-macam tuh omongannya. Dibilang, emang kita mau dikasih makan semen? Emang kita mau dikasih makan aspal apa? Prioritas bangun infrastruktur. Ya nggak semen dan aspal lah yang dimakan. Tetapi dalam rangka kita mencari makan, maka kita butuh semen dan aspal untuk konektivitas kita menjadi lebih baik, mencapai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Percepatan gitu arahnya ya. Iya. Bang setuju nggak kira-kira? Kalau tadi Bang Lukman Edy menyebutkan beberapa negara, Singapura, Malaysia, yang notabene-nya mereka bukan dijajah oleh Jepang dan juga Belanda. Kita tahu semua itu ya. Bahkan saya ingat pelajaran sejarah ketika sebuah negara dijajah oleh Inggris, itu SDM, infrastruktur begitu diperhatikan. Apakah mungkin jika, ini memang agak melebar sedikit Bang Lukman ya, apakah jika mungkin Indonesia saat itu dijajah oleh Inggris, akan berbeda ceritanya? Wah, itu susah juga kita memberikan penilaian itu ya, tergantung bangsanya sendiri ya. Tergantung bangsanya sendiri. Kita nggak bisa menuduh wah kita ini mengalami hal yang merugi karena kita duduk di dijajah Belanda. Hampir semua negara jajahan Belanda melarat ya, nggak bisa juga begitu kan. Kenapa nggak kita duduk dijajah Inggris saja seperti Singapura, Malaysia gitu ya. Nggak seperti itu menurut saya. Yang apa namanya, kalau boleh saya membuat sebuah kesimpulan sederhana lah ya. Menurut saya terletak kepada seberapa cepat sebuah bangsa itu menyadari pentingnya sumber daya manusia di negara tersebut dibangun dengan baik. Ya. Karena pada sumber daya manusia yang baik itulah yang kemudian bisa memikirkan orang-orang yang dengan sumber daya manusia yang baik di sebuah bangsa, di sebuah negara, yang bisa memikirkan jalan terbaik buat bangsanya. Gitu loh. Apa yang harus dia lakukan buat bangsanya? Membangun infrastruktur, dia membangun sistem keuangan yang baik, membangun sistem kesejahteraan yang baik. Itu kan bisa dipikirkan oleh sumber daya manusia sebuah bangsa itu sudah benar. Nah, mungkin orang-orang yang dulu negara yang dulu lebih maju pada kita hari ini, dia lebih cepat duluan sadar anak-anak bangsanya dia berikan pendidikan yang terbaik. Nah, setelah itu anak-anak bangsa yang sudah pintar-pintar dan baik-baik pendidikannya ini, itu yang memikirkan bagaimana melakukan yang terbaik buat bangsanya. Nah, gitu loh. Jadi mungkin Indonesia agak telat di situ, ya agak telat di situ karena besar kan, bangsa kita ini besar. Terus kita juga mengalami ketidakstabilan politik sering banget, ya.
ada era 45 awal kemerdekaan, era masuk Belanda kembali, agresi itu Belanda satu, agresi Belanda kedua, udah tuh ada lagi pemberontakan PKI, ya, pemberontakan PKI 2 kali, ya, ada lagi pemberontakan PRRI, Permesta, kan banyak banget, ya. Di era Orde Baru juga ada Malari lagi, banyak banget yang proses politik internal kita itu tidak stabil, sehingga itu mengganggu konsolidasi kita di bidang pembangunan. Contoh, Mas, saya pernah bikin riset. Itu konflik Ambon itu menyebabkan Ambon itu mundur ke belakang pembangunannya 18 tahun. Jadi ya, selama 18 tahun membangun sekolah, bangun madrasah, bangun masjid, bangun jembatan, bangun jalan. Begitu konflik ini hancur semua. Dia mundur 18 tahun. Gitu loh. Harus mulai lagi bangun sekolah baru, bangun jalan baru, bangun jembatan baru. Jadi kita ketinggalan 18 tahun. Nah, oleh sebab itu menurut saya penting bagi semua komponen bangsa ini, ya, menciptakan kestabilan itu penting. Ya. Nah, gunanya apa? Supaya kita bisa tenang dalam rangka membangun bangsa ini. Saya kunci tadi dengan statementnya Bang Lukman Edy, saya mendengar ada 2 poin penting. Yang pertama SDM, kemudian juga keuangan. Ini kan kalau kita bicara masalah segala satu hal yang dikerjakan itu memang butuh 2 hal itu gitu ya. Pemikiran SDM yang mumpuni, yang cerdas, yang rasional, yang mereka punya jiwa nasionalisme sangat kuat. Kalau nggak ditopang dan keuangan ini susah gitu. Kita tahu ada keuangan konvensional, ada keuangan syariah. Bang Lukman Edy melihat keuangan syariah ini atau ekonomi keuangan syariah itu seperti apa sih? Apakah memang totally akan bisa membantu proses lancarnya infrastruktur di Indonesia yang notabene mungkin ketinggalan nih dengan negara-negara lain di dunia? Nah, sekarang kan kalau di Indonesia kan sedang, kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip walaupun mungkin tidak terlalu tebal gitu ya, bahwa masyarakat kita ini sedang ada euforia lah untuk pembangunan sistem ekonomi syariah. Ya. Nah, oleh sebab itu ini peluang besar bagi teman-teman yang bergerak di bidang keuangan syariah, di bidang perbankan syariah. Itu bisa membantu dan memberikan supporting terhadap euforia masyarakat kita terhadap sistem ekonomi syariah. Ya. Nah, kalau kita lihat di pembangunan infrastruktur, memungkinkan nggak Hutama Karya melakukan itu sekarang, ya. Beberapa pinjaman Hutama Karya yang yang digunakan untuk membangun infrastruktur itu dengan menggunakan fasilitas sukuk misalnya gitu ya, obligasi syariah itu kita gunakan, ya. Karena apa? Di dunia konstruksi, ya, di dunia infrastruktur itu perputaran uangnya cepat, ya, perputaran uang cepat. Nah, investasi di bidang infrastruktur dan konstruksi itu risikonya lebih kecil dibanding dengan investasi di bidang lain, ya. Nah, apalagi kalau misalnya seperti Hutama Karya atau perusahaan-perusahaan karya yang lain atau perusahaan-perusahaan konstruksi yang lain itu melaksanakan kegiatan pembangunan infrastrukturnya dalam jangka pendek. Misalnya dia bangun sebuah gedung setahun harus selesai. Bangun sebuah pelabuhan misalnya 2 tahun harus selesai. Nah, itu perputarannya cepat. Jadi sebenarnya di dunia konstruksi, di dunia infrastruktur, justru kalau misalnya perbankan syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah terlibat di dalamnya, itu menguntungkan bagi perbankan syariah itu sendiri, menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah sendiri, karena putarannya cepat. Iya, berbeda dengan bisnis-bisnis properti misalnya, itu kan bisa 20 tahun, ya bisa 25 tahun, bisa 10 tahun, atau bisnis-bisnis yang lain, ya itu. Nah, makanya bagi saya, kalau misalnya lembaga-lembaga keuangan syariah ini bisa mensupport kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur, itu bukan hanya menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan konstruksi, tapi lebih banyak keuntungan diambil oleh lembaga-lembaga keuangan
syariah itu sendiri. Gitu. Saya minta komentar sedikit Bang Lukman Edy, dengan hadirnya Pak Erick Thohir, ada BUMN, ini menjaminkan nggak kira-kira ekonomi keuangan syariah Indonesia itu bisa menjadi raja di negeri sendiri? Nah, saya sebenarnya awalnya agak kaget gitu ya, agak kaget ketika Pak Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang terbayang di mata saya ketika beliau menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, maka akan ada percepatan, ya, akan ada percepatan pembangunan sistem ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini. Karena saya tahu betul Pak Erick Thohir ini orangnya praktis, ya, orangnya praktis, cepat, implementatif, dan transformatif. Jadi pasti beliau akan bisa berbuat banyak untuk pembangunan ekonomi syariah di Indonesia secara khusus, ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan ini akan terwujud, ya. Amin. Apalagi potensi yang saya katakan tadi, potensi masyarakat kita yang tertarik, yang mau masuk dalam sistem ekonomi syariah itu gede banget. Di Indonesia ini menurut saya paling gede sedunia deh gitu ya. Bagi saya di Indonesia ini potensinya marketnya, captive marketnya tuh gede banget. Terbesar di dunia menurut saya. Nah, tinggal memang infrastrukturnya itu harus terbangun dengan baik, ya. Ya, menurut saya kuncinya di situ aja lagi. Tinggal kalau infrastrukturnya terbangunnya dengan baik, maka pasti nanti akan terbentuk sebuah masyarakat yang memberikan supporting sepenuhnya terhadap pembangunan sistem ekonomi syariah. Nah, dan itu terbukti kan. Tahap awal yang dilakukan oleh Pak Erick menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN menjadi satu bank syariah Indonesia. Menurut saya itu sebuah kemajuan. Bisa kita bayangkan berapa besar aset yang mereka miliki, bank syariah Indonesia ini. Berapa besar market yang konsumen yang terbangun oleh mereka. Ya. Nah, itu satu hal, ya, itu satu hal. Belum mungkin kegiatan-kegiatan yang lain menjadi prioritas bagi Pak Erick sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, pasti banyak memberikan manfaat nanti untuk perkembangan ke depan. Kita coba lebih perkecil skupnya. Bang Lukman Edy. Bang Lukman sebagai wakil komisaris utama di Hutama Karya. Kita boleh tahu nggak kira-kira apa sih langkah-langkah sebagai bentuk kontribusi terhadap bangsa yang ini kalau dikaitkan dengan keuangan ekonomi syariah itu akan bermuara kepada pembangunan infrastruktur di Indonesia? Nah, Hutama Karya sendiri kan sebuah badan usaha milik negara bidang infrastruktur yang hari ini menurut saya menjadi mungkin tidak satu-satunya, ya, tapi yang terbesar dan salah satu yang besar yang sahamnya masih dimiliki oleh 100% pemerintah. Sementara karya-karya yang lain, BUMN karya sudah dimiliki oleh publik sebagian. Jadi tanggung jawab Hutama Karya itu besar banget. Makanya kemudian Hutama Karya diberikan tanggung jawab untuk membantu pemerintah hari ini bisa memperkecil kesenjangan infrastruktur di Indonesia. Nah, dimandatkanlah kepada Hutama Karya untuk membangun dari Lampung ke Aceh jalan tol sepanjang 2.000 km, ya. Dan ini kalau sudah terbangun, maka akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Dari Lampung ke Aceh kita bisa dalam 1 hari nyampe dari Lampung ke Aceh. Jalan tol itu, Pak, jalan tol lurus, mulus, ya. Dan itu yang sedang dikerjakan PT Hutama Karya sekarang. Padahal Pak, secara ekonomi siapa yang mau berinisiatif? Ya, tidak akan ada swasta yang akan berinisiatif untuk membangun jalan tol dari Lampung ke Aceh itu. Secara ekonomi orangnya belum ada, ya, orangnya belum ada. Kemudian lalu lintasnya masih sepi. Tapi inilah tanggung jawab kita sebagai anak bangsa agar jangan nunggu orang rame. Jangan nunggu orang sejahtera dulu baru bangun jalan. Tapi bagaimana supaya jalan yang kita bangun ini, infrastruktur yang kita bangun ini justru mensejahterakan orang yang belum sejahtera. Seperti itu. Ini erat keterkaitannya kalau tadi Bang Lukman mengatakan membangun jalan tol antara
Aceh dan Lampung ya. Itu kan ribuan kilometer ya. Sehingga 2000 kilometer. Sehingga 2.500, menjanjikan adanya satu perubahan dan pergerakan serta pertumbuhan ekonomi baru di jalan yang lalunya. Apa sih kendalanya, Bang Lukman, yang biasanya kerap kali ditemukan sama tim di lapangan? Memang ini sebetulnya konteksnya saya cuma pengen tahu, kalaupun kendala itu ada, setidaknya ada win-win solution. Yang memang Hutama Karya secara profesional BUMN itu memberikan sebuah jalan keluar. Boleh kasih satu case nggak kira-kira? Kendalanya ada teknis saja, ada kendala non teknis. Ya. Kita mulai dari teknis dulu ya. Kendala teknis misalnya pembebasan lahan. Berat. Ada beberapa daerah berat pembebasan lahannya. Ya. Bahkan dengan teknologi yang dipakai oleh Hutama Karya, itu pekerjaan teknis, pekerjaan membangun jalan itu lebih cepat daripada pembebasan lahannya. Ya. Kadang pembebasan lahan baru 20%, kita sudah jalan 45% gitu. Dengan berbagai cara lah gitu ya. Nah, dan ini faktor penting pembebasan lahan ini. Ya. Tapi karena sudah ada best practice di internal Hutama Karya, itu hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan persoalan pembebasan lahan. Jadi perusahaan-perusahaan lain yang mengerjakan kerjaan serupa menghadapi persoalan pembebasan lahan bisa belajar ke Hutama Karya deh, bagaimana cara menyelesaikan. Udah ahli lah gitu ya untuk menyelesaikan kalau ada pembangunan fasilitas umum yang melibatkan tanah-tanah masyarakat, bagaimana cara membebaskan, bagaimana cara mendekati masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan pembayaran, ya, bagaimana supaya tidak ada kasus hukum. Nah, itu Hutama Karya sudah lengkap lah pengalamannya. Nah, kemudian soal uang memang ya. 2.800 km tuh banyak sekali uangnya ya. Kemampuan negara tidak cukup untuk bisa membangun itu dalam waktu target ini kan sampai 2024 nih harus selesai semua. Nggak mungkin pakai APBN. Nah, membutuhkan sebuah kreasi ya, sistem pendanaan ya. Untuk mewujudkan cita-cita itu. Nah, ini juga hari ini Hutama Karya ini punya pengalaman best practice luar biasa. Ya. Menteri Keuangan itu sampai kaget, ya. Kita dikasih penyertaan modal negara PMN hanya terbatas, ya. Kalau nggak salah saya 30 triliun begitu deh ya. Tahun kemarin itu, tapi menghasilkan jalan sampai dengan 700 km. Itu kalau pakai uang APBN nggak mungkin. Nah, itulah kreasi-kreasi. Nah, salah satu kreasi-kreasi pendanaan untuk membangun infrastruktur itu, ya, supportingnya dari keuangan syariah. Nah, ini penting kan? Salah satu yang memberikan supporting, salah satunya adalah dari lembaga keuangan syariah. Dan saya kira bagi Hutama Karya happy, tenang, ya, dan bagi lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas keuangan kepada Hutama Karya juga tenang karena pembayarannya jelas, kembalian jelas, keuntungannya jelas gitu. Saya kira seperti itu. Jadi jangan dianggap misalnya ini kan ada isu nih soal dana haji kok dipakai ke infrastruktur. Ini oke, itu memang tidak boleh, tidak dilakukan sekarang ya. Tetapi jangan anggap membangun infrastruktur itu di era sekarang ini itu bukan bernilai ekonomis. Jangan anggap seperti itu, buang-buang uang, enggak itu. Justru menguntungkan juga bagi lembaga keuangan. Gitu loh. Menguntungkan juga bagi lembaga keuangan. Kenapa? Misalnya salah satu bank syariah atau salah satu lembaga keuangan syariah memberikan obligasi syariah kepada Hutama Karya misalnya ya, untuk sebagai modal bangun jalan. Dia akan tenang. Kenapa? Dijamin oleh pemerintah. Pembayarannya jelas, skemanya jelas gitu. Daripada misalnya lembaga keuangan berbasis syariah ini menginvestasikan kepada sektor-sektor lain yang tidak jelas, misalnya tidak jelas. Jadi memberikan kenyamanan kedua belah pihak. Nah, ini menurut saya menjadi tugas kita untuk meluruskan juga persepsi masyarakat. Nah, ini dana haji atau dana syariah kok dipakai infrastruktur. Loh, ini sama-sama menguntungkan. Uangnya kembali, uangnya berputar gitu loh. Gitu. Ini tadi kita bicara masalah win-win solution-nya ya, Pak Lukman Edi ya. Bagaimana masyarakat yang ada seputar dari pembangunan jalan tol tersebut, misalnya contohnya Aceh dan juga Lampung tadi, itu mengetahui bahwa
keterlibatan ekonomi syariah, perbankan syariah itu ada di project itu gitu loh, sehingga sebetulnya apa yang mereka dapatkan itu juga based on ekonomi syariah sebetulnya. Oke. Bentuk edukasi apa yang mungkin pernah nggak dilakukan sama Hutama Karya kepada masyarakat? Nah itu memang tantangan lah ya. Tantangan karena kita. banyak sekali yang menanyakan hal itu ya. Ya, saya kira itu penting, pertanyaan itu penting, dan kita menjawab juga penting itu. Bukan hanya sekedar membangun narasi yang bagus, tetapi juga implementatif di tengah masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa merasakan. Bagi masyarakat misalnya yang pemahamannya harus masuk di sistem keuangan syariah, dia juga merasa bahwa infrastruktur yang dibangun ini adalah milik dia juga. Nah, itu penting itu untuk menimbulkan persepsi seperti itu. Betul. Nah, saya kira kalau misalnya kita tinjau ke Hutama Karya wajib juga menyampaikan kepada masyarakat dalam semua kesempatan sosialisasi bahwa kami membangun jalan tol misalnya dari Pekanbaru ke Dumai ini menggunakan sukuk ya sekian triliun gitu kan ya. Nah, ini artinya kan memang ini dananya dana umat Islam nih kan kira-kira seperti itu ya. Nah, terus yang kedua tentu dalam CSR-nya PT Hutama Karya atau perusahaan-perusahaan lain itu bisa masuk ke lembaga-lembaga yang berbasis keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, memberikan bantuan. Saya kira itu bagian dari sebuah sistem yang kita bangun secara komprehensif untuk menimbulkan keyakinan dan ketenangan di tengah masyarakat. Oke, Bang Lukman, Pak Erick Thohir pernah titip pesan nggak sih agar Hutama Karya ini betul-betul totali menerapkan prinsip berbasis syariah dalam semua proyek? Secara spesifik tidak ya. Tidak ya. Tapi mendorong untuk menggunakan fasilitas-fasilitas iya, oke. Jadi misalnya kan kami selalu konsultasi nih ya, baik komisaris, direksi, manajemen di Hutama Karya, karena desain pendanaan jalan tol Trans Sumatera itu terus berkembang, Mas. Jadi tidak selesai sampai sudah ada uangnya enggak. Jadi tahun ini kami dapat misalnya 50 triliun, tahun depan kita butuh lagi 70 triliun misalnya, terus berkreasi lagi gitu loh. Gimana lagi nih sumber keuangan? Terus tanya ke Pak Menteri kira-kira ada nggak ini sumber pembayarannya? Jadi alternatif bahwa sumber keuangan dari lembaga keuangan syariah itu tetap disampaikan oleh beliau. Ya, di samping misalnya ada misalnya pinjaman dari luar negeri, kemudian ada PPP misalnya private partnership misalnya ya macam-macam inilah sumber-sumber pembiayaan yang memungkinkan untuk mensupport PT Hutama Karya itu selalu ada diskusi antara Pak Menteri dengan karya-karya ini. Karena kabar yang beredar kan kebanyakan orang ketika melihat satu pembangunan yang begitu besar, yang huge begitu, mereka pikir ini dana asing nih pasti nih yang keluar. Sampai-sampai mereka mengatakan nggak mungkin lah Indonesia mampu membuat satu project dengan totali dana dari APBN misalnya. Tadi Bang Lukman juga mengatakan nggak mungkin mampu gitu loh. Sehingga keterlibatan dari ekonomi keuangan syariah itu sebetulnya ada dan berkontribusi. That's why kenapa saya tanyakan ini gimana bentuk sosialisasinya, ada nggak edukasi ke masyarakat sehingga mereka tuh nggak nerka-nerka gitu loh Bang. Betul. Apalagi kan daerah 3T ya, mereka sudah tertinggal segala macamnya. Apakah target kedepannya juga akan membangun satu proyek infrastruktur yang mungkin lebih mengarah ke daerah 3T, Bang Lukman? Yang jelas ya, kami itu misalnya begini ya, membangun Lampung sampai Aceh, ya. Yang ditugaskan kepada kita itu bukan saja membangun jalan 2000 km ini, ya, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita juga bagaimana supaya pintu-pintu tol ini, yang keluar dari pintu tol ini, ya, itu bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, ya. Nah, artinya sepanjang 2.800 km jalan tol Trans Sumatera ini akan ada daerah-daerah terisolir selama ini, tertinggal selama ini, pedesaan-pedesaan itu menjadi terbuka akibat aksesnya dibuka. Ya. Nah, oleh sebab itu kenapa saya sampaikan tadi bukan saja tanggung jawab membangun jalan tol, tapi juga membuat pusat-pusat pertumbuhan baru yang mungkin seperti begini.
Bengkulu itu susah dulu, Pak. Itu termasuk banyak kabupatennya yang kabupaten tertinggal. Karena susah. Dia dilingkungin oleh hutan lindung. Jadi susah bagi pemerintah di Bengkulu itu untuk bisa mempercepat pembangunan sebanding dengan Sumatera Selatan misalnya gitu ya. Itu susah. Nah, oleh sebab itu kemudian karena ada persoalan seperti ini, kita kemudian berkomunikasi dengan pemerintah di sana. Gimana? Walaupun kan sebenarnya Bengkulu tidak termasuk jalur backbone-nya Trans Sumatera, ya. Betul, ya. Akhirnya adalah kebijakan membangun sirip. Nah, gitu. Bukan backbone tapi sirip. Jalan tol juga ke Bengkulu. Kebuka lah Bengkulu. Wah. Dan alhamdulillah masyarakatnya senang. Ya. Mereka jadi kebuka. Ekonomi menjadi terbuka. Pembebasan lahan yang paling cepat di Bengkulu, Pak. Dibandingkan negara lain. Daerah lain. Cepat banget. Masyarakat dan pemerintahnya memberikan supporting sepenuhnya. Karena sadar betul ini manfaatnya bagi provinsi ini. Nah, jadi ini akan lebih duluan jadi, malah sirip yang seharusnya menjadi prioritas kedua sirip udah jadi duluan utama sekarang. gitu ya. Apakah mungkin karena mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah diresmikan itu Palembang Bengkulu dah. Tumpeng dong ya. Iya. Bang Lukman, sebetulnya kalau kita melihat dari kekuatan MES sendiri di pusat, di daerah itu kan banyak gitu loh. Bahkan saya sendiri ketika memandu acara program di salah satu program ekonomi syariah, itu seringkali menanyakan gitu loh, bagaimana sih peran MES, kemudian juga BUMN dan para stakeholder yang lainnya, khususnya untuk membangun infrastruktur. Mereka mostly menjawab, ya kita masih on progress untuk bisa menjangkau lebih luas lagi gitu loh. Keadaan terkininya seperti apa sih, Bang Lukman? Dalam artian begini, apakah hanya segelintir orang saja yang tahu tentang niatan yang memang menjadi sebuah misi, visi dan tujuannya MES dan juga taruhlah Utama Karya selaku BUMN ya, sehingga masyarakat masih menebak-nebak nih, ini mungkin nggak sih di sebuah daerah itu dibangun dengan kekuatan penuh dari Utama Karya misalnya, dengan dana dari ekonomi keuangan syariah yang notabene itu menjanjikan aman, membawa berkah segala macamnya. Pandangan Anda bagaimana? Ya, menurut saya kan ya masyarakat umumnya sudah tahu lah ya, ada masyarakat ekonomi syariah. Kemudian masyarakat juga sudah tahu bahwa sistem keuangan syariah itu sekarang sudah dikelola dengan baik. Ada bank syariah, ya. Nah, cuma mungkin masyarakat banyak yang belum tahu apa yang bisa saya lakukan ini terhadap sistem ini. Bagaimana saya mengaksesnya? Kan kadang pengetahuan masyarakat agak terbatas soal itu. Bagaimana caranya mengakses sistem yang MES sedang bangun sekarang ini? Bagaimana masyarakat bisa mengakses sistem yang sedang disupport sepenuhnya oleh MES ini? Nah, menurut saya itu yang harus harus lebih gencar dilakukan. Makanya saya ketika Pak Erik pertama menjadi ketua umum MES ini, saya ketemu beliau, rapat dengan beliau, beliau langsung menceritakan bahwa saya nanti mungkin MES ini bisa sampai ke pedesaan-pedesaan gitu ya. Nah, karena sektor ekonomi yang paling di ujung menurut saya justru yang terjadi di masyarakat di pedesaan, ya. Dan kalau ini masuk, luar biasa Pak, ya banyak hal yang bisa di netralisir ekonomi di pedesaan itu ya, mungkin Ijon, Tengkulak itu bisa habis gitu ya, bisa dieliminir lah sedemikian rupa, yang banyak mengikat petani-petani itu. Nah, cuma ini kan perlu sebuah energi yang kuat dan dukungan masyarakat yang menurut saya masyarakat akan dukung. Yang saya katakan tadi, masyarakat ini masih ada euforianya. Ya, sekarang ini masih ada euforianya, harus dipergunakan secara maksimal mungkin. Senang sebenarnya kalau ada program-program ekonomi syariah ini. Tinggal ujung tombak MES, ujung tombak dunia syariah ini, dunia perbankan syariah, ujung tombak lembaga-lembaga keuangan syariah itu bisa mencapai sampai ke paling bawah ya, ke pedesaan-pedesaan ya, bisa membantu masyarakat petani, nelayan itu. Menurut saya
bisa dilakukan lah. Oke. Kita lihat sedikit ya kemampuan SDM Indonesia ya, seperti apa ya Bang Lukman. Kan Bang Lukman sendiri dari awal mudanya aktivis, punya cita-cita jadi gubernur. Sekarang nggak kepengen lagi jadi gubernur? Anak-anak muda sekarang jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Iya, bukan nggak bisa, kita bisa bukan aja. Mimpi yang terkubur ya. Iya, bukan. Tapi saya melihat anak-anak muda sekarang itu udahlah kasih kepercayaan sama mereka. Ya. Saya Pak ya terus terang, saya ini di organisasi, di partai politik, di organisasi-organisasi profesi, saya selalu membina kader-kader baru. Ya. Dan saya selalu mendidik banyak kader-kader untuk bisa berhasil. Bukan hanya menyamai prestasi saya, tetapi juga kalau bisa melebihi prestasi saya. Nah, itu obsesi saya dari dulu. Makanya saya selalu ngurusin kaderisasi, ngurusin kader, ngurusin pendidikan gitu ya. Saya senang melihat kalau kemudian ada adik-adik kelas, ya, adik-adik di bawah anak-anak saya itu bisa lebih hebat dari senior-seniornya. Apalagi anak-anak muda sekarang menurut saya lebih pintar-pintar, lebih cerdas-cerdas, ya, lebih care dengan teknologi. Nah, persoalan kebangsaan, persoalan daerah, menurut saya sudah saatnya kita estafetkan kepada anak-anak sekarang. Pasti jauh lebih hebat lah bangsa ini, ya. Jadi yang sudah berumur, udahlah cukup lah itu menurut saya. Bukan berarti menyerah ya, Bang Lukman ya. Tapi kan lahan yang lain banyak untuk kita bisa tetap berpartisipasi dan berperan ya. Kalau boleh tapi tahu. Begini, saya ingin satu statement ini tadi saya kepikiran ini. Gimana? Orang banyak meragukan bahwa kalau misalnya kita ingin mensosialisasikan suatu program, sumber daya manusia kita itu tidak cukup untuk bisa mensukseskan program itu. Nah, misalnya, apakah sekarang orang percaya bahwa MES bisa mensosialisasikan, bisa membangun masyarakat ekonomi ini sampai ke pedesaan-pedesaan? Apa memang bisa? Saya katakan bisa. Ya, dan saya pernah melakukan itu. Ya. Sekarang coba lihat, dulu orang ragu apa kita bisa menyerahkan uang sedemikian besar APBN misalnya supaya masyarakat bisa mengerjakan di tingkat desa. Orang dulu ragu, Pak. Waktu saya jadi menteri pembangunan daerah tertinggal dulu. Orang ragu, apa benar nih kita menyerahkan kasih uang 250 juta kepada masyarakat, nanti uangnya diambil. Tidak digunakan dengan baik, pertanggungjawaban nggak bisa, SDM kita terbatas di bawah, nggak bisa digunakan dengan baik, nggak bisa. Ya, berikan kepercayaan sepenuhnya kepada mereka, kita dampingi, ya cuma pendampingan, pendampingan harus ada, ya. Makanya kalau ada program-program MES yang sifatnya implementatif ke bawah, tetap kuncinya harus ada pendampingan. Masyarakat kita nggak bisa dibiarkan begitu saja, ya. Nah, kita harus dampingi dia, harus dengan dampingi, program ya pasti. Dengan menjalankan program, jalankan program ini Pak, begini caranya. Nanti kita lepas gitu. Dan alhamdulillah sekarang kan salah satunya dana desa bisa efektif sampai ke bawah, ya. Walaupun ada penyimpangan-penyimpangan, tapi jauh lebih kecil, ya, dibanding misalnya hanya terpusat di Jakarta, pengelola keuangannya, ya. Secara persentase di bawah 1% terjadi penyimpangan, gitu loh. Nah, tinggal itu tadi, harus tetap ada pendampingan. Ya, masyarakat kita perlu pendampingan. Saya punya satu hal, ini tadi menggelayut di pikiran saya tentang rencana kepindahan ibu kota ke Kalimantan. Keterlibatan Hutama Karya, apakah ada di sana? Ya, kami sedang bersiap-siap aja sekarang menunggu mandatori yang diberikan oleh pemerintah. Kalau misalnya ini segera dijalankan, maka nanti misalnya Hutama Karya kebagian membangun jembatan dan jalan, karena memang Hutama Karya kan ahli jembatan dan ahli jalan. Nah, kemudian PP misalnya dia ahli pelabuhan, maka diberi tanggung jawab pelabuhan. Jadi kami secara teknologi, secara sumber daya manusia, engineer Hutama Karya siap untuk menunggu perintah dari pemerintah atas nama negara kalau program pembangunan ibu kota baru itu bisa dilaksanakan. Walaupun masih menunggu waktu yang tepat ya. Iya, memang waktunya aja ya. Sebenarnya kalau tidak ada COVID, tidak ada pandemi, udah jalan itu. Karena perencanaannya sudah cukup matang kan, desain-desainnya sudah ada. Tapi karena ada bencana ini agak tertunda. Tapi menurut saya itu hal yang bagus, ya, yang bagus.
Memang banyak suara miring, tapi kalau secara pribadi saya katakan, selagi sifatnya membangun infrastruktur, ya, dan itu sudah terbukti sejarah dunia, di mana ada krisis sebuah negara, sebuah bangsa, salah satu pendekatan untuk bisa menyelesaikan krisis itu cepat, yaitu dengan cara membangun infrastrukturnya. Good. Dulu zaman Yunani, habis perang, orang ini, antara Yunani ini perang ya, akhirnya selesai perang pada bangkrut semua kan. Akhirnya membangunlah gedung-gedung yang besar-besar mereka, ya, yang apa? Dan itu memperkerjakan banyak tenaga kerja, tumbuh ekonominya. Amerika kemarin Supreme Mortgage anjlok ekonominya, menjadi krisis. Apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika pada saat itu, Bush dan Obama, membangun infrastrukturnya, menyerap tenaga kerja yang banyak, perputaran uang cepat, ya, APBN-nya diserap dengan yang cepat, ekonomi mulai terangkat. Nah, salah satu menurut saya yang keberhasilan Pak Jokowi akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi kita naik 7% setelah pandemi, itu adalah fokus dan konsentrasinya Pak Jokowi tetap membangun infrastruktur. Walaupun menghadapi tekanan ekonomi yang kuat. Nah, betul. Dan beliau sukses dengan hal itu, gitu ya. Gitu. Itu sejarah dunia sudah, Pak. Masa kita mau keberhasilan yang baik-baik tidak kita contoh, ya nggak? Kita mau tahu dong, Bang Lukman Edy, sebenarnya apa yang mau Bang Lukman sampaikan kepada anak muda milenial sekarang, yang mereka tuh lebih punya empati yang tinggi. Bahkan kalau kita lihat startup sekarang tuh mereka lebih suka yang collapse gitu ya, memadu padankan antara banyak ide-ide kreatif. Nah, mungkin nggak keuangan ekonomi syariah itu berperan untuk bisa paling tidak memaksimalkan mereka lah sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia agar lebih naik lagi, lebih bagus lagi gitu. Apa yang mau Anda pesankan? Secara demografi ya, generasi milenial di Indonesia ini luar biasa sekarang. Ya, 60% milenial, Pak. Dan ini kalau kita manfaatkan ini sebagai sebuah bonus demografi, ya, dengan memaksimalkan peran-peran milenial ini, saya kira MES harus melakukannya, gitu. MES harus melakukannya. Apalagi milenial sekarang ini care misalnya dengan teknologi, dengan IT, ya, dengan artificial intelligence, ya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan anak-anak milenial ini untuk bisa membantu agar cita-cita kita ini bisa terwujud, ya, maka artinya kan kita harus menawarkan teknologi, menawarkan IT, menawarkan artificial intelligence, supaya 60% milenial ini mau dan tertarik dengan apa yang sedang kita perjuangkan sekarang. Berarti gitu, urutannya kira-kira literasi dulu, edukasi dulu, atau bagaimana? Kesempatan menurut saya. Kesempatan. Iya, kasih aja kesempatan. Ya, kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membangun sebuah sistem, maka kita beri kesempatan dan kita berikan fasilitas kepada mereka. Saya kira itu. Bang Lukman Edy, terima kasih waktunya. Terima kasih. Senang bisa ketemu, kita bisa sharing. Kalau perlu ada sesi kedua ya pembicaraan ini. Siap. Tentang bagaimana sebetulnya PR yang harus dilakukan sama Hutama Karya. Karena kalau kita melihat Indonesia ini kan masih butuh banget SDM tangguh. Yang sosoknya mungkin seperti Bang Lukman Edy ketika zamannya, yang punya karakter, punya wawasan luas, sehingga apapun yang dilakukan itu selalu mendapatkan hasil. Kita pernah kenal istilah Midas Touch ya. Apa yang dipegang itu selalu sukses, apa yang dilakukan itu selalu berhasil. Pesan moral apa sih yang mau Bang Lukman Edy sampaikan kepada seluruh sobat message yang mendengarkan dan melihat kita pada hari ini? Yang pertama, kita harus sambut ya. Kita harus sambut ini tawaran-tawaran dari masyarakat ekonomi syariah ini dengan baik. Ya. Artinya ini adalah sebuah organisasi dengan tujuan yang sangat mulia dan dilandasi oleh sebuah moralitas yang jelas, ya, yang baik, ya. Menurut saya kita sebagai anak bangsa harus sambut ini dengan baik, ya, sambut dengan baik. Setelah itu
kita manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Ya, kita songsong masa depan ya Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, ya, dengan kita efektifkan, ya, mensupport sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, dan apa lagi dilakukan oleh organisasi-organisasi yang menurut saya ideologi dan tujuan dan cita-citanya juga baik buat bangsa dan negara. Iya. Sehat-sehat Bang Lukman Edy. Masih. Selamat keluarga. Makasih. Oke, Sobat Message, hal yang menjadi sebuah perhatian kita adalah SDM, kemudian juga kemampuan mereka yang begitu sangat luar biasa. Jangan sampai hanya disia-siakan, hanya menikmati masa muda mereka tanpa memberikan kontribusi yang positif buat bangsa ini. Contohnya, sosok seorang Lukman Edy ini yang betul-betul mempunyai arti dalam hidupnya, sehingga visi dan misinya itu berguna buat bangsa. Tantangan kita juga untuk bisa memberikan hal yang sama kepada negara Republik Indonesia tercinta. Kami ingin Anda bijak mendengarkan, bijak memahami, bijak menuturkan. Mari bijak menyampaikan kebaikan bersama Message. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.